Di tengah ambisi besar Timnas Indonesia untuk bersaing di ajang AFF 2026, muncul peluang menarik dari para pemain asing yang telah lama berkarier di Liga 1. Tak hanya soal kualitas, beberapa dari mereka kini memenuhi syarat untuk menjalani proses naturalisasi setelah menetap lebih dari 5 tahun di Indonesia. Hal ini tentu membuka opsi tambahan bagi skuad Garuda untuk memperkuat berbagai lini dengan pemain berpengalaman. Dari deretan nama yang ada, terdapat 4 pemain yang layak menjadi sorotan. Mereka bukan sekadar pemain asing biasa, melainkan sosok yang telah memberikan kontribusi besar bagi klub masing-masing. Salah satunya bahkan dikenal sebagai mesin gol yang konsisten mencetak angka di setiap musim. Pengalaman bermain, adaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia, hingga pemahaman terhadap gaya permainan lokal menjadi nilai tambah yang tak bisa diabaikan. Meski demikian, faktor usia juga menjadi pertimbangan penting. 2 di antaranya sudah berada di penghujung karir, sementara 2 lainnya masih berada di usia produktif dan berpotensi memberikan dampak lebih panjang bagi Timnas Indonesia. Kombinasi pengalaman dan performa inilah yang membuat wacana naturalisasi mereka semakin menarik untuk dibahas. Lantas, siapa saja 4 pemain yang berpeluang membela Merah Putih melalui jalur naturalisasi? Bagaimana statistik dan kontribusi mereka selama berkarier di Indonesia? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini, dan temukan alasan mengapa mereka layak dipertimbangkan memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. 1. David da Silva. Nama pertama adalah David da Silva, sosok striker tajam asal Brasil yang sudah sangat akrab dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Ia tercatat menetap selama 5 tahun berturut-turut sejak 2021 hingga 2026, usai memperkuat Persib Bandung dan Malut United. Sebelumnya, David juga sempat berseragam Persebaya Surabaya pada periode 2018 hingga 2020, yang semakin menguatkan jejak karirnya di tanah air. Ketajamannya di lini depan tak perlu diragukan lagi. Sepanjang karirnya di Indonesia, David berhasil mencetak 130 gol dan menyumbang 29 assist dari total 183 pertandingan di berbagai kompetisi. Statistik tersebut menegaskan statusnya sebagai salah satu mesin gol paling produktif di Liga 1. Namun, ada satu hal yang menjadi pertimbangan, yakni faktor usia. Di usia 36 tahun, peluangnya untuk berkontribusi dalam jangka panjang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Indonesia. 2. Ciro Alves. Nama berikutnya adalah Ciro Alves, pemain asal Brasil yang juga telah lama berkiprah di sepak bola Indonesia. Sejak pertama kali datang pada 2019, ia sudah menetap lebih dari 5 tahun secara berturut-turut, sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan naturalisasi. Bahkan, kabarnya proses tersebut sudah mulai ia tempuh untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Dari segi performa, Ciro dikenal sebagai pemain depan yang tajam dan konsisten. Ia mencatatkan 83 gol serta 52 assist dari total 207 pertandingan di berbagai kompetisi bersama 3 klub yang dibelanya. Kontribusinya tak hanya dalam mencetak gol, tetapi juga dalam membangun serangan dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Meski memiliki kualitas yang mumpuni, faktor usia menjadi catatan tersendiri. Di usianya yang telah menginjak 37 tahun, peluang kontribusi jangka panjang tentu menjadi pertimbangan bagi Timnas Indonesia. 3. Hugo Gomez alias Jaja. Berikutnya ada Hugo Gomez yang lebih dikenal dengan sapaan Jaja, gelandang kreatif asal Brasil yang telah menunjukkan konsistensi sejak berkarier di Indonesia. Ia sudah menetap selama 5 tahun berturut-turut sejak 2021, dimulai saat membela Madura United hingga kini memperkuat Dewa United FC. Jaja bukan pemain sembarangan. Ia memiliki pengalaman internasional bersama Timnas Brasil U20, termasuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 2015. Pengalaman tersebut menjadi bukti kualitas dan kematangannya sebagai seorang gelandang yang mampu mengatur ritme permainan sekaligus berkontribusi dalam serangan. Dari segi statistik, Jaja mencatatkan 27 gol dan 18 assist dalam 153 pertandingan bersama klub yang dibelanya di Indonesia. Di usia 31 tahun, ia masih berada dalam masa produktif, sehingga berpeluang memberikan kontribusi signifikan jika nantinya memperkuat Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. 4. Taisei Marukawa. Nama terakhir adalah Taisei Marukawa, pemain asal Jepang yang juga telah lama berkarier di Indonesia. Ia sudah 5 tahun bermukim di tanah air, setelah memperkuat Persebaya Surabaya pada 2021-2022, kemudian melanjutkan kiprahnya bersama PSIS Semarang hingga 2024, dan kini membela Dewa United.
Marukawa dikenal sebagai pemain yang lincah, kreatif, dan produktif di lini serang. Sepanjang karirnya di Indonesia, ia mencatatkan 45 gol dan 41 assist dalam 161 pertandingan di berbagai kompetisi. Kontribusinya tersebut menunjukkan peran pentingnya dalam membantu tim, baik sebagai pencetak gol maupun kreator peluang. Menariknya, di usia 29 tahun, Marukawa masih berada di puncak performa. Ia pun dijadwalkan mulai memenuhi syarat untuk mengajukan proses naturalisasi pada Mei 2026, menjadikannya salah satu kandidat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang. Dengan melihat daftar pemain yang berpotensi dinaturalisasi ini, terlihat jelas bahwa timnas Indonesia memiliki banyak opsi menarik untuk menambah kekuatan skuad. Keempat pemain tersebut bukan hanya sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kualitas dan pengalaman yang sudah teruji di kompetisi Liga 1. Mereka telah beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Indonesia, memahami atmosfer kompetisi, serta mampu tampil konsisten di level tertinggi. Namun, keputusan naturalisasi tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain mempertimbangkan kebutuhan tim, faktor usia, posisi bermain, hingga rencana jangka panjang juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Pemain yang lebih muda seperti Jaja dan Marukawa mungkin menawarkan kontribusi lebih panjang, sementara sosok berpengalaman seperti David da Silva dan Ciro Alves bisa memberikan dampak instan lewat ketajaman dan jam terbang mereka. Di sisi lain, proses naturalisasi juga harus sejalan dengan pengembangan pemain lokal agar keseimbangan tetap terjaga. Kehadiran pemain naturalisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas tim sekaligus menjadi pemicu bagi talenta muda Indonesia untuk berkembang lebih jauh. Menarik untuk dinantikan bagaimana langkah PSSI ke depan dalam memanfaatkan peluang ini. Apakah keempat nama tersebut benar-benar akan menjadi bagian dari skuad Garuda di AFF 2026? Atau justru muncul nama-nama lain yang tak kalah potensial? Yang jelas, persaingan menuju timnas Indonesia semakin ketat dan penuh dinamika. Jadi, jangan lewatkan perkembangan terbarunya dan terus dukung perjalanan timnas Indonesia.